Halo, balik lagi di Multi Only di mana kita bahas mainan suka-suka. Nah, kali ini kita akan review Master Grade Gundam Double Oquanta dari Daban Model. Double O Quanta adalah main mobil suite dari film atau movie-nya Gundam Double O yang berjudul Awakening of the Trailblazer. Dan ini adalah mobil suite ketiga dari si Setsuna FCY setelah Gundam Exia di seri Gundam Double O season pertama dan Gundam Double O-nya sendiri di seri Gundam Double O season kedua. Dan ini adalah MG Double O Quanta keluaran dari Daban yang ternyata kita dapat bonusan, yaitu si full sabernya. Nah, penasaran gimana kualitasnya dari si MG Double O Quanta dari Daban ini? Langsung aja kita lihat reviewnya. Ini dia box artnya dari si Double Okan yang menurut gue cukup keren, dan di sini tulisan Double Okan-nya, kemudian di sini tulisan Daban modelnya, kemudian ini adalah Celestial Being Mobile Suite, kemudian ini dia si Double Okan-nya yang keren banget kalau misalkan menurut gue ya, ciamik banget. Nah, di sampingnya ini cuman ada di gambar si Double Okan ya, di close up seperti ini dan tulisan Double Okan dan Daban modelnya di situ. Kemudian di sampingnya ini dia action pose-nya dari si Double Okan. Nah, ini dia si JN Buster-nya, JN Buster Sword-nya. Kemudian di sini ada detail-detailingnya, kemudian di sampingnya cuman sama persis kayak di samping yang tadi. Nah, ini dia tampak depan dan tampak belakang dari si Double Okan-nya. Di sini si figurnya nanti race-nya, kemudian si clear part-nya di sini dan detailing-detailingnya seperti ini. Ini cukup keren sih. Dan terakhir ini dia gambar action figurnya atau model kit setelah jadinya seperti ini. Nah, langsung aja kita buka. Kita dapat berapa plastik atau berapa kantong nanti kita dapatnya. Nah, ini dia yang pertama, kita dapat kantong dengan runner warna hitam dan warna putih seperti ini. Yang kedua kita dapat runner warna biru dan warna hitam. Nah, kita juga dapat manual book si full sabernya dan manual book yang seperti biasanya. Kemudian kita juga dapat kantong dengan clear part warna hijau dan warna putih seperti ini. Dan ini kita dapat LED-nya ya. Coba nanti kita lihat kita dapat si baterainya atau enggak. Dan ini dia nih. Ini kayaknya sih extra partnya nih. Dan clear part ada yang bulat kayak gitu ya. Nah, ini dia, ini untuk inner frame-nya nih, dan kita dapat stand base yang kecil seperti itu. Kemudian kita juga dapat, nah ini dia, ada stikernya di sini. Dan habis ini dia manual book untuk si Double Okan-nya yang ini sama persis sih kayak si box artnya ya, gambarnya bagian depannya seperti ini. Kemudian kita lihat ke selanjutnya, ini mungkin tulisan Jepang semua yang gua nggak ngerti, mungkin ini ada ceritanya dan sebagainya. Dan cara pemotongan seperti biasa, dan ini dia halaman selanjutnya adalah runner-runnernya. Kemudian langsung ke perakitan bodinya di sini yang ini agak cukup panjang sih perakitan bodinya, dan kemudian ini ada perakitan kepalanya di sini yang simple banget. Perakitan kepalanya cuman pendek kayak gitu. Kemudian selanjutnya kita ada perakitan tangannya, tangan kiri dan tangan kanan. Nah, selanjutnya kita ada perakitan kakinya seperti ini, dan biasanya perakitan kaki itu paling panjang. Kemudian ini bagian tengahnya yang menceritakan ada action pose-nya, detailingnya di sini, kemudian ada senjatanya di sini, dan nanti yang akan kita dapat apa aja. Nih, senjatanya gede banget yang di pundaknya. Nah, selanjutnya ini masih perakitan kakinya, dan di bawah ini ada perakitan waist-nya, kemudian si perakitan backpack-nya nanti.
Ini backpacknya nggak terlalu panjang sih. Kemudian ada senjatanya ya. Dan terakhir kita ada perakitan stand base-nya. Dan ini bagaimana kita cara memainkan si senjata-senjatanya seperti ini. Jadi banyak form, banyak perubahan, dan ini adalah instruksi stiker dan decalsnya yang tadi ya. Kemudian kita ada GN Sword Full Saber manual booknya yang nggak akan kalian dapat di Bandai, cuma dapat dabannya nih. Emang bangke sih si dabannya nih. Nah ini di sini ada runner-runnernya, kemudian gambar si full sabernya nanti seperti ini. Nah ini gambar Celestial Being-nya. Nah ini dia. Perakitannya sih nggak terlalu susah, gampang banget. Cuman begini doang, udah jadi. Oke, itu aja sih untuk manual booknya. Beralih ke runnernya. Yang pertama runnernya itu ada warna putih, merah, dan kuning yang sedikit seperti itu. Dan yang bikin kaget adalah runner warna putihnya ternyata hanya sedikit ya. Yang didominan sama sebenarnya ada runner warna biru dan clear path warna hijau. Nah ini runner-runner warna birunya yang seperti ini, dan birunya juga bagus ya warnanya, tegas gitu. Dan ini runner-runner warna hitam keabu-abuan, ini untuk inner frame-nya. Dan ini mungkin salah satu runner yang paling banyak warnanya ya, karena mungkin inner frame-nya pretalannya banyak banget kali kayak gini. Dan seperti ini nih. Nah salah satu yang paling banyak juga adalah warna clear path seperti ini nih. Dan gua kaget ya, kenapa ini yang paling banyak gitu. Banyak banget kan. Nah ada lagi seperti ini. Nah kemudian ini adalah runner PC nya seperti ini. Dan kita juga dapat runner untuk stand base nya. Kita juga dapat murmurnya, mungkin ini untuk si stand base nya. Dan kita juga dapat untuk LED nya, tapi tanpa baterai ya. Ini untuk stiker-stikernya nih seperti ini. Dan ini dia stikernya juga masih sama. Nah proses perakitannya itu sedikit bikin gue kaget. Ternyata snafitnya itu sudah lumayan enak banget dan gak begitu keras seperti daban-daban yang lainnya. Nah buku manual booknya juga cukup jelas dan tidak ada yang salah sama sekali. Kualitas plastiknya juga sudah lumayan. Dan semua itu membuat proses perakitannya itu cukup menyenangkan untuk gua ya. Tapi, nah pada beberapa bagian itu harus dilem ya, karena ada beberapa bagian yang gampang copot, terutama di bagian GN drive-nya. Itu aja. Nah kita lihat detailingnya nih. Kita mulai dari kepalanya, dan di sini kelihatan banget nih di visornya itu kelihatan kalau di situ ada stikernya di balik clear part warna hijaunya. Nih cukup keren. Apalagi di bagian dada itu udah jelas kelihatan banget. Dan di bagian hijaunya di sini nih, ini gua marker di situ ya. Dan nah kelihatan juga kan stiker di bagian clear partnya itu. Untuk masalah detailnya juga ini keren sih. Panel lainnya juga udah lumayan. Jadi bagian antara part dengan part lainnya sih udah keren banget. Untuk sim line dan lubangnya juga udah nggak terlalu kelihatan di bagian kepala. Kemudian kita lihat bagian dadanya. Nih gua nggak bisa berpaling dari si clear part warna hijaunya. Walaupun sebenarnya si warna hijaunya itu nggak terlalu jelas ya, nggak terlalu sejernih si Bandai. Dan ini dia nih kokpitnya, kita bisa buka. Kita buka, nah, ini tinggal kita tarik ke atas seperti ini. Kita bawain lagi nih. Di situ ada pintu, kita tinggal dorong ke bawah. Ya. Nah, dan di situ kelihatan banget si Setsuna FCY-nya. Tutup lagi. Dan di bagian bodinya untuk si Nubmak-nya nggak terlalu kelihatan, udah sangat tersamarkan sih kalau misalkan menurut gua. Dan sim lainnya juga nggak kelihatan sama sekali. Gua nggak tahu nih, ini apakah karena rakitan gua, apakah gua hoki dapet yang bagus, gua nggak ngerti sih. Bagian belakangnya juga nggak kelihatan sama sekali, dan ini keren sih bagian belakangnya. Cuman polosan kayak gitu, cuman lebih keren juga. Nah bagian brace belakangnya itu warna hijau, gua marker. Bagian depannya cuman seperti itu doang. Nah untuk di bagian tangannya, coba gua fokusin dulu sebentar.
Nah, stikernya juga di situ kelihatan. Nah, itu cuman gara-gara si clear part warna hijaunya nggak terlalu kelihatan. Nah, di bagian kakinya nih yang keren sih. Ini kelihatan banget sih tulisannya di bagian dalam si clear partnya. Dan bagian ininya nggak kelihatan kan kalau misalkan lumak sama sim lainnya. Ini sih udah rapi. Cuman ada reviewer lain sih yang katanya sih dia lumaknya sim lainnya kelihatan banget. Untungnya sih gua enggak. Dan ini si GN Shield-nya keren banget sih, gede, dan ini nyatu jadi backpacknya dan seperti ini. Clear partnya, wah keren banget kan clear partnya tuh. Itu dia sih masalah detailingnya, dan warnanya ya sudah pasti sih dia itu dominan warna putih, ada warna birunya, kemudian sedikit warna kuning dan sedikit warna merah. Dan yang lebih kerennya lagi adalah clear partnya, walaupun sebenarnya clear partnya itu nggak terlalu jernih ya. Jadi kita bahas masalah desainnya, itu gua suka banget. Dari ketiga Gundam Shisetsu no FCY, gua paling suka si Double O Quanta ini. Karena desain bodinya itu keren banget. Logo dibalik clear partnya itu kelihatan jelas banget. Walaupun ya tadi sih clear partnya hijaunya itu kurang jernih, tapi masih terlihat kelihatan jelas. Desain body unitnya itu keren banget dan itu anti mainstream ya. Jadi separasi part per partnya di bagian bodinya itu bagus banget. Dan terlihat banget ya kalau desainnya itu sangat modern. Proporsional badannya juga bagus, tidak ada bagian yang terlihat jomplang. GN Shield-nya unik banget karena bisa menjadi backpack, dan GN Sword 5-nya bisa jadi berubah ke mode GN Buster-nya. Nah, sebetulnya ada beberapa bagian mode yang bisa kita terapkan, yaitu ada mode normal dengan GN Shield-nya di samping, kemudian ada GN Shield jadi backpack-nya, kemudian mode full saber-nya. Nah, karena kita dapat bonusan dari full saber-nya, kemudian GN Buster, dan terakhir adalah ada mode Quantum Brush-nya yang nggak gua perlihatkan di sini karena ribet banget. Karena harus copot-copot si armor-armornya di kaki, di bagian tangan, di bagian dada, dan itu susah banget karena Daban itu terkenal akan susah untuk nyopot partnya. Itu aja sih masalah desain dan detailnya. Nah, berlanjut ke bagian compare, kita lihat tingginya itu berapa. Ternyata tingginya itu sekitaran 19 sentian, dan dia itu sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan MG yang lainnya, karena kan standar MG itu sekitaran 18 cm. Dan apabila kita bandingkan dengan si HG Double O Diver seperti ini ya, kalau misalkan secara desain sih tetap gua lebih senengan si Double O Quanta ini ya. Dan kalau misalkan kita bandingkan dengan si MG Barbatos, si MG Barbatos sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan si MG Double O Quanta. Tapi secara proporsional badan, gue lebih seneng si Double O Quanta dibandingkan dengan si Barbatos ya. Lebih proporsional aja gitu. Dan kalau misalkan kita bandingkan dengan si Deadside Hell keluaran Supernova, kayaknya tetap sih gue bakalan milih si Double O Quanta ini. Karena desainnya itu gue suka banget, amazing banget, keren. Dan kita lihat joinnya, dan ternyata joinnya itu seret semua. Gue nggak tahu nih apakah gue dapet jackpot karena gue dapet bootleg dengan kualitas yang lumayan bagus di sini. Joinnya itu seret semua, nggak ada yang letoy sama sekali. Kemudian dia itu kokoh banget, walaupun tanpa stand base dia itu bisa berdiri dengan tegap. Mantap sekali. Kemudian kita lihat artikulasi kepalanya ke atas ke bawah seperti ini. Diputar 360 derajat juga bisa. Kemudian patah kiri patah kanan bisa. Kita beralih ke tangannya, kita belakangin dulu si GN Shield-nya. Nah, shoulder pad-nya bisa ke atas ke bawah seperti ini. Hanya sedikit karena di situ ya sedikit itulah. Ini gampang copot di situ ya, rengkangannya segini. Kemudian tekukan tangannya sebenarnya dia double join, cuma ya single join di situ ya. Sorry, single join di situ. Jadi 90 derajat lebih sedikit. Ini tangannya bisa digerakin sedikit di sini nih. Terus ininya tangannya bisa digerakin seperti ini. Nah, kita copotin aja lah. Ini bisa diputar di sini ya. Jadi dia bukan ball joint ya, tapi dia kayak colokan biasa doang. Dan di sini bisa gerakin ke atas ke bawah seperti ini. Dan tangannya, jari-jarinya bisa digerakin seperti ini. Next ke bagian pinggangnya. Nah,
ini bisa ke dalam keluarin seperti ini, bagus. Dan kita ulang pinggangnya ke depan ke belakang seperti ini. Oke, bagus banget. Kemudian ke samping-sampingnya sedikit banget, dan bisa diputar ya, cuman agak mentok sedikit. Kemudian ini walis depannya nggak bisa digerakin, sampingnya bisa. Wah, gampang copot. Itu gampang copot ya. Nah, ini ke depan ke belakang bisa. Kemudian kakinya nih. Iya. Ini waistnya itu gampang copot ya. Nah, ini dia bisa split seperti ini. Seret banget. Ke depan segini, ke belakang nah jauh, dan di situ seret banget sih join pangkal pahanya. Dan ini bisa diputar, hati-hati ya, seret sih di situ. Kemudian ini bisa digerakin ke atas, tekukannya dia udah bagus banget ya, udah double join di situ, full tekukannya. Ini bisa digerakin, kemudian di sini pelindung kakinya bisa digerakin, yang bagian belakang juga bisa digerakin sedikit. Kemudian kakinya, nah ini bisa gerakin ke kiri ke kanan, ke bawah seperti ini. Nah ini, nah pangkal kakinya juga bisa dikedepanin seperti itu, dan kedepannya jauh banget. Nih untuk bodinya sih keren sih artikulasinya, dan ini suka copot ya, makanya di situ udah dilem aja. Habis review sih pasti gua lem ini. Kita langsung ke artikulasi GN Shieldnya. Ini bisa dibuka, dan ini bisa ke depan ke atas ya, bisa diputar-putar seperti ini. Nah, ini bisa ditarik ke sini ya. Nah, jadi seperti ini. Oke. Ini bisa ditarik ke luar sebenarnya. Cuma gua agak ngeri sih, jadi nggak usah lah ya. Nah, ini bagian sini ya. Nah, ini bisa ke atas ke bawah. Nah, ini seret banget. Ini bisa diputar. Ini juga bisa diputar. Ini bisa, ini terlalu seret sih. Nah, di situ agak yang agak loose di situ tuh. Nanti gua fix lah. Gua perbaiki nanti. Itu aja sih, artikulasinya keren sih. Aksesor pertama kita dapat GN Sword 5-nya seperti ini. Agak unik sih sebenarnya mah. Cuma sebenarnya gue nggak terlalu suka GN Sword 5-nya. Ini bisa dibuka seperti ini ya. Ini bisa jadi senapannya seperti ini, rifle-nya, dan ini nanti colokin ke sini nih bagian tangannya. Seperti biasa sih. Dan ini bisa diputar seperti ini. Nah, ini cuma begini doang puternya. Jadi kalau misalkan jadi senapan ya dia yang pipih seperti itu. Oke. Ini aja. Kemudian kita juga dapat ini nih. Kita dapat juga senjatanya. Kalau kalian tahu ini senjatanya namanya apa ya? Ini bisa jadi pisau seperti ini, dan ini juga bisa jadi, kayaknya ini jadi funnel kayak gini ya. Jadi funnelnya kita juga dapat yang ini nih. Ini juga jadi pedangnya bisa, jadi pisaunya bisa, dan ini juga bisa jadi funnelnya juga sama. Di sini ada colokan nanti ya. Nanti udah buat nyolok di bagian GN Shield-nya. Nah, ini ada itu buat konektornya, jadi kita tinggal pasang di situ ya. Nah, ini jadi panjang seperti ini. Nah, kita tinggal colokin nih. Ini ada colokan yang tadi tuh, kita tinggal colokin di GN Shield-nya nih. Nah, tinggal buka seperti ini, GN Shield-nya tuh kelihatan di situ tuh colokannya. Tinggal kita colok plus kayak gitu aja. Oke. Tadi kelihatan ya ada simlan sedikit ya. Masih sedikit sih, kelihatan banget simlannya. Nah, ini dia kita dapat pedang yang ini juga, pisau ini juga, dan ini jadi funnelnya juga ya. Seperti ini, dan ini kita bisa taruh juga di GN Shield-nya. Di bagian sini. Kita tinggal keluarin nih. Nah, keluarin colokan ini. Oke.
dan kita tinggal pasangin gini aja. Oke, itulah jadi si GN Shield-nya. Nah, kalau misalkan kita pengen jadi GN Buster-nya, si GN Sword 5-nya yang tadi panjang, kita tinggal kita tinggal keluarin, kita tinggal tempelin seperti ini. Oke. Satu lagi. Oke. Kita rapetin dulu atasnya lah. Jadi ini agak susah sih dirapetin ya. Cuman bisa rapet sih. Jadi bisa mode yang rapet kayak gini, kayak pedang, atau misalkan bisa kayak capit gitu. Cuman kita rapetin dulu lah. Nah, pedang yang satunya lagi ya, funnel yang satunya lagi kita tempelin di sini nih. Kita sliding di situ sampai masuk. Agak susah. Apa? Nah, oke. Kita berhasil. Satu lagi. Kita sliding lagi. Oh, gampang kalau ini. Nah, ini jadilah si GN Buster-nya. Kayak gini. GN Buster itu kayak tembakan kayak gitu ya. Kebalik. Nah, kayak gini ya betul. Oke. Ini dia. Saking panjangnya, ini susah untuk dipegang pastinya. Makanya dia udah nyediain stand base-nya di sini nih. Oke, seperti ini. Lubangnya itu agak kegedean ya si itunya. Tapi nanti bisa diakalin sih, bisa diganjel atau misalkan kita sumpelin apa gitu. Nah, kemudian kita juga dapat ini nih tempat nyimpen GN drive-nya. Kemudian kita juga dapat si LED-nya yang nggak gua pasang karena si GN drive-nya nggak bisa gua keluarin. Kemudian ini si Setsuna FCY-nya figurnya. Kemudian ini dapat extensionnya gua nggak ngerti karena di manual book juga nggak ada sama sekali, nggak dijelaskan sama sekali. Kemudian ini si GN drive-nya. Kemudian ini dia nih, bonusannya adalah si full saber-nya. Nih keren banget dan ini memang berat banget sih. Kemudian ini bisa dikeluarin. Nah, seperti ini jadi pedang seperti ini. Cuman sayangnya ini nggak bisa dipegang sama si double O Quanta-nya karena nggak ada konektornya, dan walaupun ada konektornya mungkin juga nggak bisa dipegang karena itu terlalu berat. Kemudian ini konektor backpack-nya. Nah, ini tinggal dimasukin ke sini, nah buat nyimpen nanti, dan satunya lagi untuk si GN Shield-nya nanti. Nah, si ini tinggal dicopotin kayak gini. Dan ini lihat nih, ini kan bolongan itu sebenarnya untuk nyimpen si LED-nya, dan si GN drive-nya itu copot lagi. Ini adalah salah satu kekurangan dari si Double O Quanta MG Daban ini nih. Dicopot lagi dan copot lagi. Dan makanya gue nggak bisa ngeliatin si GN drive-nya itu seperti apa karena bagian setengahnya itu udah tertanam di dalam, nggak bisa gue keluarin lagi. Makanya ya udah nanti gue lem aja sekalian. Dan ini pas dipasangin seperti ini. Kemudian dari si backpack yang tadi kita copot ke bawah seperti ini dan jadilah seperti ini. Nanti dari sini kita putar ke atas, seperti ini, dan kita tinggal masukkan ke bagian sebelahnya. Nah, seperti ini. Kemudian kita tinggal masukkan si GN Shield-nya. Jatuh. Itu. Copot lagi dan copot lagi. Padahal ini keren banget sih. Nah, ini dia nih. Gua pasti lem nih. Abis ini gua lem nih pasti nih. Padahal kan keren banget. Lihat. Ini dia si Double O full saber-nya. Keren banget. Kesimpulan review kita kali ini untuk si Master Grade Double O Quanta dari Daban ini secara keseluruhan dia itu udah bagus banget. Tapi untuk ukuran bootleg ya, ingat untuk ukuran bootleg udah bagus banget. Kualitas plastiknya udah lumayan, snafitnya itu yang bikin gua kaget. Ternyata snafitnya itu enak banget ya. Ya walaupun masih jauh dibandingkan dengan si Bandai ya, tapi nggak sekeras Daban-Daban yang lainnya lah.
Kemudian sim lane dan lumaknya itu juga udah nggak terlalu kelihatan ya. Nah, gue nggak tahu nih gue dapet jackpot atau enggak, karena gue dapet kualitasnya udah lumayan bagus. Karena ada yang reviewer lain yang katanya sim lane-nya itu menganga banget dan kerasnya minta ampun. Mungkin ya gue dapet jackpot lah ya. Tapi desainnya ini keren banget, gue suka banget desainnya. Dan dari 3 Gundam si Setsuna FCY, gue lebih suka si Double O Quanta ini. Kemudian aksesorisnya itu, waduh, bejibun ya. Dan kita dapat si full sabernya yang keren banget, keren banget. Jadi kalau misalkan di Bandainya kalian harus dibeli si full sabernya. Kalau di sini cukup dengan Double O Quanta aja, kalian dapat full sabernya. Nah, itu aja sih review gua kali ini, dan sampai jumpa di video-video selanjutnya.